Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia dan rahmatnya yang begitu banyak. Kita patut bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terutama di malam yang berbahagia ini, merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan sampainya umur kita ke bulan yang sangat spesial, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan. Oleh karena itu, di samping kita bersyukur, kita juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ini, semuanya ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang harus kita tunjukkan dengan semangat kita, mulai dari kegembiraan sampai dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Ramadan tidaklah bulan yang biasa saja seperti bulan yang lainnya, atau kita menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan sebagai kepentingan pribadi kita, mencari keuntungan bagi orang yang berdagang, atau bagi kita semua menganggap bahwa Ramadan ini adalah bulan makan dan minum, mempersiapkan segala hal untuk berbuka atau untuk sahur dan lain sebagainya. Maka perlu kita pahami bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan ketaatan. Oleh karena itu, seharusnya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, hendaklah kita semua bertekad, berazam, berniat dan berkeinginan kuat untuk memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak pada 10 malam terakhir saja, atau pada malam-malam ganjil saja, akan tetapi mulai dari awal malam Ramadan, dan ini adalah awal malam dari bulan Ramadan, sampai akhir Ramadan, semua kita harus berniat dan bertekad untuk memaksimalkannya. Kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, dan diturunkan kepadanya ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian
Di antara keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah ditetapkannya puasa, yang mana dia adalah salah satu dari rukun Islam, ditetapkan pada bulan yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari keutamaan atau keistimewaan yang ada dari bulan Ramadan, dengan mengulang dan mengkajinya kembali, mungkin apa yang kami sampaikan hanya beberapa hal saja. Kita kembali membaca, memperhatikan, melihat, mempelajari, meneliti tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, agar benar-benar Ramadan yang kita jalani pada tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Di antara keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, banyaknya ibadah. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, "Hada syahrul Ramadan, qad ja'akum fihi tufattahu abwabul jannah wa tuwallaqu abwabun nar wa tusaffadu syayatin." Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Di dalam hadis lain disebutkan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang yang lebih besar dari dibukakannya untuk kita, untuk menjadi orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seandainya surga saja sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan neraka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang besar bagi kita untuk mengamalkan ketaatan, mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangatlah besar di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara yang harus kita perhatikan agar Ramadan kita lebih maksimal adalah kita berilmu tentang Ramadan, berilmu tentang puasa yang kita kerjakan. Karena agama kita dilandasi atas dasar ilmu. Tidak ada suatu ibadah yang kita kerjakan seharusnya harus dilandasi dengan ilmu yang benar, yang bersumber dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada dalam agama mengamalkan suatu ajaran yang bersumber dari pribadi manusia, dari angan-angan manusia, dari logika manusia dan lain sebagainya. Semuanya harus bersumber dari Nabi SAW. Oleh karena itu dalam ibadah yang lain juga disebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum." Menunjukkan pentingnya mengikuti Nabi SAW. Kita semua mengetahui bahwa tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita tanyakan siapa orang yang paling bertakwa, siapa orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka jika seandainya kita ingin menjadi orang-orang yang berpuasa dan mendapatkan derajat ketakwaan, maka tirulah, pelajarilah puasa Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mempraktekkan
Semua ibadah, termasuk ibadah puasa, adalah puasa yang terbaik. Oleh karena itu kita kembali mengulang bagaimana sebenarnya tata cara puasa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang telah beliau ajarkan, bagaimana sunnah-sunnahnya, apa yang terlarang, kita pelajari semuanya agar puasa kita benar-benar menjadi puasa yang maksimal. Seorang muslim harus berhati-hati menjaga puasanya dari perkara-perkara yang tidak baik, sehingga walaupun ibadah puasanya tetap diterima di sisi Allah, artinya sah, ibadah puasa yang sah, akan tetapi belum tentu puasa tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini di antara salah satu bentuk maksiat yang dilakukan yang menghilangkan pahala puasa, walaupun dia menahan lapar dan dahaga, namun tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim hendaklah dia berilmu tentang ibadah yang dia kerjakan. Jangan kita menganggap bahwa pelajaran tentang puasa adalah pelajaran yang sudah dipelajari di waktu sekolah SD atau SMP dan SMA dan tidak perlu diulang lagi, karena sifat dasar manusia ini adalah lupa, memiliki sifat lupa. Beberapa hukum dia lupakan. Jangan seperti ibadah yang lain, setelah masuk dalam ibadah baru kita bertanya-tanya dan mengeluhkan sesuatu. Bagaimana hukum ini? Saya telah melakukan ini dan itu, bagaimana hukumnya? Semestinya ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Hendaklah dia sebelum memasuki sebuah ibadah, mempelajari ibadah tersebut terlebih dahulu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara hal yang mungkin perlu kita perhatikan di samping tentang hukum-hukum ibadah yang lainnya adalah tentang doa. Dalam berpuasa kita ingin mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ragam ketaatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam semua kegiatan kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini berada di antara ayat-ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kemudian ayyaman ma'dudat, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Setelahnya masih tentang puasa Ramadan, puasa wajib. Ini menunjukkan bahwa ayat tentang puasa disebutkan oleh ulama ini berada di tengah-tengah. Kalau seandainya Allah ingin membicarakan tentang puasa semuanya dan selesai, kemudian ayat tentang puasa, ayat tentang doa, pasti juga ada kaitannya. Apalagi ketika ayat tentang doa itu berada di pertengahan ayat-ayat tentang puasa. Oleh karena itu setiap muslim hendaklah dia memperhatikan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita beribadah, namun kita tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik dalam beribadah, kemudahan di dalam beribadah. Karena sejatinya seorang hamba tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal melainkan dengan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap ibadah yang kita kerjakan hendaklah kita
bersandarkan kepada Allah. Jangan bersandarkan kepada diri kita yang lemah, bersandarkan kepada kekuatan kita yang lemah yang mungkin kita anggap kuat, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita beribadah kepada Allah, dan tunjukkan maksimalnya ibadah kita tersebut dengan selalu memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang puasa yang pada dasarnya hendaklah kita perhatikan apa saja keutamaan yang ada di bulan ini, apa ganjaran puasa, apa keutamaan Ramadan, dan lain sebagainya. Di antara hal yang perlu kita lakukan juga adalah berdoa minta ampun kepada Allah, atau beristighfar kepada Allah, atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap anak cucu Adam ini pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nah, di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan peluang-peluang yang besar inilah kesempatan kita untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita lari dari taubat, bukan kita lari dari istighfar karena kita menganggap setiap hari saya berpuasa, melaksanakan salat tarawih. Justru sebaliknya, harusnya dijadikan Ramadan ini adalah bulan bertaubat, bulan beristighfar, karena banyak sekali dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bulan ini untuk beribadah, bukan berarti kita menyepelekan ibadah-ibadah, tapi benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh macam ibadah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain sangat sulit, maka di bulan Ramadan ini adalah waktunya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah." Celaka orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian pergi, Ramadan tersebut pergi, namun tidak diampuni dosa-dosa. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa kita harus benar-benar bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menganggap bahwa ibadah kita telah sempurna. Walaupun kita di hari-hari yang mulia melaksanakan Ramadan 30 hari tarawih, 30 malam, namun kita mesti selalu berharap, selalu bermunajat, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaklah Ramadan ini memberikan segala macam pelajaran ibadah. Maka di antara hamba Allah ada yang keluar dari Ramadan belajar dengan sifat dermawan, kedermawanan yang sangat luar biasa. Itu belajar dari Ramadan. Ada yang setelah Ramadan belajar tentang sholat malam, saking dia menikmati sholat tarawih, kemudian dia lanjutkan di luar Ramadan dengan selalu melaksanakan sholat tahajud, kemudian dengan berzikir kepada Allah. Tidak hanya di Ramadan, begitu pula di luar Ramadan, menolong orang lain, memberikan perbukaan, puasa, termasuk puasa sunat, bisa dia lestarikan di luar Ramadan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini beberapa hal yang mungkin kami berharap kami sendiri yang dulu bisa mengambil faedahnya. Masih banyak faedah-faedah yang lain yang mungkin bisa dilanjutkan oleh para ustadz nantinya yang akan memberikan tausiah singkat.
Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita usahakan diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah enggak? Hah? Di rumahnya. Malam ini di rumah.